Kemudian wasiat yang selanjutnya, Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, wala tushmit wala tashmut wala tashmat juga bisa, bimusibatin. Aku pun berwasiat agar tidak berbahagia atas suatu musibah atau bencana yang menimpa orang lain. Yang menimpa orang lain. Syamatah itu artinya berbahagia atas musibah yang sedang dialami oleh orang lain. Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab kebahagiaan terhadap suatu musibah tidak akan muncul kecuali dari seorang musuh kepada orang yang dimusuhinya. Jadi bahagia di atas penderitaan orang lain, bahagia di atas musibah orang lain itu tidak pernah lahir kecuali dari musuh kepada musuhnya. Dan seorang mukmin itu bersaudara. Maka tidak patut bagi seorang mukmin bahagia atas musibah yang menimpa saudaranya. Tetapi wajib baginya untuk membantu meringankan musibah yang menimpa saudaranya tersebut. Dan inilah akhlak yang perlu dimiliki dan diterapkan seorang murid. Karena hal demikian merupakan kesempurnaan derajat ihsan. Nah, kesempurnaan derajat ihsan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk merasa senang atau bahagia atas musibah, sebagaimana sabda beliau, la tuzhiris syamatata li akhika fayu'afihillahu wa yabtalika. Janganlah kamu merasa senang atas bencana yang menimpa saudaramu, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian hari memberinya rahmat dan membalikkan musibah itu kepadamu atau mengujimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Wasilah bin Ashqa dan dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi dengan hasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia atas musibah yang dialami orang lain ini tidak pernah terjadi kecuali dari musuh kepada musuhnya. Coba sekarang di media sosial, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dibom, dihancurkan, diparodikan oleh orang-orang Zionis. Itu di media sosial banyak, di Facebook, di Instagram, di mana, semuanya banyak. Bahkan Instagram saya sendiri itu beberapa kali di inbox, dihubungi, dan juga ada orang yang minta pertemanan, dan itu dari mereka untuk menyebarkan berita-berita bohong tentang Palestina. Sebabnya cuma satu, kita hanya nge-like beberapa video-video Palestina, kita sudah langsung dihubungi. Artinya apa? Media sosial yang kita gunakan itu milik mereka. Itu milik mereka. Dan mereka bahagia dengan anak-anak kita yang kecil-kecil meninggal. Oh, tidak bisa dijelaskan itu. Itu kan artinya musuh kepada musuhnya. Jadi kalau kita memiliki saudara seiman atau sesama manusia, agamanya beda tapi dia baik dengan kita, kemudian mereka tertimpa musibah, kita senang, itu bukan akhlak seorang muslim. Bukan akhlak seorang muslim. Kenapa? Karena sesama muslim itu bersaudara. Sesama orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan para ulama menjelaskan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seseorang di antara kalian beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya. Nah, saudara ini para ulama berbeda pendapat.
Saudara apa? Saudara seiman atau saudara sesama manusia? Sebagian mengatakan saudara seiman, sebagian ulama ada yang mengatakan saudara sesama manusia. Kalau saudara seiman mudah menjelaskannya. Itu pun kita beda pilihan saja 1, 2, 3 atau 4 lebih ya Pak. Cuma 3 ya. Itu kita sudah bermusuhan. Sudah bermusuhan karena itu padahal sama-sama muslimnya. Ini seiman. Bagaimana kita bisa memahami maksud dari para ulama bahwa mencintai saudara sesama manusia? Artinya bagaimana para ulama mengatakan bahwa mencintai sesama saudara, sesama manusia itu adalah ketika kita ingin masuk surga, maka kita harus ingin saudara kita sesama manusia yang lainnya juga masuk surga bersama kita. Pernah kita ceritakan, seorang ulama di Baghdad ngajak murid-muridnya tamasya ke pesisir pantai, kemudian melihat beberapa anak-anak muda berfoya-foya, mabuk-mabukan, senang-senang. Kemudian murid dari ulama tersebut mengatakan, "Wahai Syekh, doakan kebinasaan untuk mereka." Akhirnya kemudian sang guru mengangkat tangannya, doanya apa? Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Muridnya marah, ini gimana Syekh? Mereka enak-enak seperti itu malah engkau doakan kebahagiaan di akhirat. Dia tidak mengerti jalan berpikir dari sang guru. Bahwa sang guru mengatakan demikian karena apa? Mustahil mereka bahagia di akhirat kalau mereka nggak tobat. Akhirnya apa? Beberapa waktu setelah itu mereka semuanya taubat dan kemudian menjadi murid dari Syekh itu. Taat. Artinya apa? Doa dari sang guru tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebabnya sampai mereka taubat. Ada tidak perasaan seperti itu dalam diri kita ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Atau kita malah benci? Dan itu contohnya ada semua dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Taif Rasulullah diusir, dilempari batu. Malaikat penjaga gunung Ahsabain menawarkan, Rasulullah gimana kita lemparkan aja nih gunung ke mereka? Rasulullah melemparkan atau tidak? Tidak. Rasulullah malah mendoakan, bisa jadi nanti anak keturunan mereka masuk Islam. Ini rahmat. Ini maksud dari hadis tadi bahwa apa? Bahwa tidaklah dikatakan seseorang itu beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak rela saudara kita sakit itu tidak rela kita. Saudara kita masuk neraka itu kita tidak rela karena kita ingin masuk surga bersama mereka. Kalau sekarang kan tidak. Surga pun udah disekat sekarang. Disekat karena sesuatu yang sebenarnya tidak dia pahami. Apa contohnya? Tuh celananya di bawah mata kaki tuh. Itu lebihnya itu sudah di neraka. Coba baca penjelasan hadisnya. Coba cari di dalam hadis, Sayyidina Abu Bakar itu di bawah mata kaki atau di atas mata kaki? Oh ternyata ada perbedaan. Masa karena celana di bawah mata kaki, pakaian di mata kaki atau di atas mata kaki sudah surga neraka? Kok kayaknya picik sekali agama ini? Gitu. Rahmat. Agama itu rahmat. Karena Rasulullah itu rahmat. Maka mustahil yang namanya agama Islam itu bertentangan dengan kemanusiaan, itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita beli HP, beli laptop, ada manualnya tidak? Ada manualnya. Kita nggak bisa menggunakan perangkat itu tanpa manual.
Kita baca dulu, setelah itu kita praktekkan. Ada yang bisa, dia yang mengajarkan cara penggunaannya. WhatsApp, Instagram, semuanya ada manualnya. Nah, manual manusia itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu manual dari Sang Pencipta. Hanya saja Al-Quran ini tidak bisa difahami kecuali jika ada yang menjelaskan. Yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan adalah manusia pilihan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek dari manual Al-Quran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Artinya Al-Quran ini dijadikan dalam bentuk manusia, itu ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirlah hadis, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat lahiriah, sifat batiniyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manual, contohnya, contoh yang hidup, contoh yang hidup. Nah, sekarang kita bisa tidak? Ini bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai. Mencintai siapa? Mencintai saudara. Mencintai saudara. Saudara apa? Saudara seiman, sudah jelas. Prakteknya Rasulullah hanya mencintai saudara seiman? Tidak. Rasulullah juga mencintai saudara yang tidak seiman. Buktinya apa? Ingin mereka masuk surga, sehingga banyak kan yang masuk surga. Banyak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena apa? Pertanyaannya. Karena manual tadi itu ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu cocok dengan apa? Dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk nyata dari manual itu. Bisa tanpa contoh? Tidak bisa. Tidak bisa. Buktinya apa? Khawarij. Khawarij itu memusuhi Sayyidina Ali, memusuhi Sayyidina Muawiyah. Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Hadis ini hasan. Ya, jangan sampai nanti karena saya menyebutkan hadis ini dianggap Syiah. Ini hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Yang mengatakan hasan adalah putra dari penulis wasiat ini, yaitu Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, punya buku tersendiri yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Setelah itu diikuti oleh Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim, guru besar hadis sekarang di Al-Azhar. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Jadi, ana madinatul ilmi, aku adalah kota ilmu, wa aliyu babuha, dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Coba, pintu kota ilmu dimusuhi oleh para penghafal Al-Quran. Khawarij itu hafal Quran, ahli ibadah tengah malam, tapi tidak ada satupun dari mereka yang seorang sahabat. Artinya mereka merasa paling mengerti Al-Quran karena hafal Al-Quran, ahli ibadah. Yang dimusuhi adalah pintu ilmu untuk memahami Al-Quran itu. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Mustahil dia benar. Mustahil mereka benar. Sehingga didebat oleh Sayyidina Ali, yang sebelumnya jumlahnya 12.000, tobat 6.000-nya. Setelah itu didebat lagi oleh Abdullah ibnu Abbas, dari 6.000 tobat lagi 3.000-nya, sisa 3.000. 3.000 yang nggak mau taubat inilah yang diperangi oleh Sayyidina Ali. Itu mereka penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu dianggap seperti manual saja,
tidak butuh penjelasan. Harusnya mereka belajar dulu. Belajar dulu menggunakan manual tersebut. Kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan manual itu. Maka ini contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk mencintai sesama manusia. Ini mencintai sesama manusia. Mau naik tingkat. Kalau mau naik tingkat, itu seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua orang, kecuali diriku sendiri. Kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu mencintai, yang paling dicintai adalah Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Tidaklah dikatakan seseorang dari kalian beriman hingga ia menjadikan aku orang yang paling ia cintai, dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari mencintai diri kita sendiri? Kalau kita belum belajar bagaimana mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita, sulit untuk naik ke hal yang seperti ini. Caranya bagaimana? Tadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian di sini tidak merasa bahagia ketika saudara kita tertimpa musibah. Itu cara melatih. Melatih ini dia akan terus bertambah. Sedikit. Tidak bisa langsung. Kenapa tidak bisa langsung? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran tersebut selama 23 tahun. 23 tahun itu Rasulullah duduk seperti ini saja? Kan tidak. Kejadian-kejadian itu terus berputar. Artinya pendidikan itu dalam kehidupan. Maka ihsan yang dimaksud di sini, karena hal demikian merupakan kesempurnaan derajat ihsan. Ihsan kita sudah pernah bahas di sini. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menghamba, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Ihsan di sini maksudnya adalah memahami garis kehidupan kita masing-masing sesuai dengan manual yang manualnya sama, tapi garis kehidupannya berbeda. Maka kesalahan kita rata-rata adalah menyamakan garis kehidupan kita dengan garis kehidupan orang lain. Kok dia begitu sih? Enggak kayak saya kan kalau begini kayak gini. Oh itu lihat, oh, ulama itu kan begini, kenapa dia begini? Setelah dilihat ternyata ulama yang lain beda-beda jalannya. Maka memahami garis kehidupan artinya memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita masing-masing. Itu tasawuf. Itu ihsan. Bisa tidak kita berangkat, nih jamaah masjid Qaryah Thayyibah semuanya berangkat. Berangkat apa? Berangkat haji bersama-sama. Kok nggak ada yang amin? Amin. Nggak tahu sebabnya apa nanti. Berangkat haji bersama-sama. Mungkin nggak hajinya sendiri-sendiri, pergi aja sendiri-sendiri, nggak ada pembimbingnya. Nggak mungkin. Harus ada pembimbingnya. Harus ada yang mengarahkan. Sebelum itu harus manasik dulu. Harus dijelaskan. Prakteknya di sana berbeda. Itu haji. Nah sekarang tujuan kita kemana dalam hidup ini? Tujuan kita ke sorga.
ke sorga dulu. Setelah kita yakin, oh tahu jalan ke sorga, baru dinaikkan sedikit. Tujuannya bukan ke sorga, tapi kepada pemilik sorga, kepada pemilik sorga. Karena apa? Karena masuk sorga belum tentu bertemu dengan pemiliknya. Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Kita ke istana negara nggak ketemu presiden. Ini kita ke sorga tidak bertemu dengan pemiliknya. Atau kita sebagai ciptaan tidak bertemu dengan sang penciptanya. Itu level setelahnya. Dan itu bisa difahami hanya dalam kajian-kajian ihsan, kajian tasawuf. Agar apa? Agar naik levelnya. Naik levelnya. Tapi itu bertahap. Kenapa bertahap? Karena kita harus mengalami beberapa masalah-masalah dalam kehidupan, garis kehidupan yang kita alami, kemudian kita cari titik penyelesaiannya di dalam agama, yaitu di dalam ilmu ihsan ini. Maka inilah kenapa di sini dikatakan la tuzhir asyamata. Janganlah kamu merasa senang atas bencana yang menimpa saudaramu. Karena bisa jadi Allah kemudian hari memberinya rahmat, artinya mengeluarkan dia dari musibah tersebut, dan Allah mengujimu. Allah mengujimu. Ini bentuk dari apa? Bentuk dari mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tapi sudah masyhur juga kita dengarkan bahwa apa? Perselisihan dengan saudara kandung itu lebih lama selesainya daripada permusuhan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi kalau sudah urusannya sama saudara kandung itu lebih lama dan lebih abadi. Selesainya lama banget. Itu kalau saudara kandung. Ini bagaimana? Saudara kandung saja seperti itu. Bagaimana dengan saudara sesama muslim? Bagaimana dengan saudara sesama manusia? Sulit lagi, lebih sulit lagi. Maka di sini itu butuh praktek dalam kehidupan yang itu tidak bisa kecuali dengan bimbingan, ya, kecuali dengan bimbingan. Seperti tadi itu, akhirnya kembali kepada wasiat-wasiat sebelumnya bahwa kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan juga. Kalau itu lahirnya dari nafsu. Kalau itu lahirnya dari nafsu. Nah, mengetahui marah kita itu nafsu atau tidak itu dari mana kan nggak tahu. Maka mengenali nafsu itu juga ilmu yang dibahas dalam ilmu ihsan seperti ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum adzan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hubungan antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih? Hubungannya, agama kita itu ada tiga pokok dalam agama kita. Yang pertama keimanan. Isinya rukun iman. Kalau dijabarkan detail, ilmunya tersendiri yaitu ilmu akidah. Yang kedua, Islam. Isinya rukun Islam. Rukun Islam ini kalau dijabarkan ada di dalam ilmu fikih. Kemudian yang terakhir ihsan. Ihsan ini akhlak. Akhlak itu bagaimana membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh simpelnya, bisa tidak orang yang tidak beriman melakukan sholat? Boleh tidak? Boleh, tapi nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada keimanan. Kemudian orang yang sudah beriman melakukan sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Contohnya dia sholat subuh 10 rakaat. Boleh tidak? Tidak boleh, sesat namanya. Tidak diterima. Maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dia sholat, ketika sholat sudah beriman sesuai dengan tuntunan. Sholat di masjid, ketika dia sholat imamnya takbir Allahu Akbar. Setelah takbir Allahu Akbar, imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dia pelajari Bismillah juga harus lantang. Loh, imamnya kok nggak baca Bismillah, nggak sah ini sholatnya. Atau kebalik, imamnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, ini Bismillahnya kok lantang? Rasulullah kan nggak lantang. Ini pertanyaannya, dia sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ujian praktek sholat kelas 4 SD? Itu ihsan, itu akhlak, itu tasawuf. Karena apa? Karena iman, Islam, sholat, hatinya itu harus bersih menghadap kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak mampu, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, dia merasa dirinya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menilai kekhusyuan, kesalahan sholat-sholat orang lain. Artinya ilmu tasawuf itu hanya dipakai untuk melihat diri kita, bukan untuk melihat orang lain. Kalau melihat orang lain boleh, tapi makomnya harus makomnya Rasulullah. Rasulullah itu memperbaiki hatinya orang lain, dan pewarisnya Rasulullah itu ulama. Maka ada ulama yang memang diberikan otoritas untuk memperbaiki hati orang lain ketika dia sudah menjadi orang yang bersih, atau memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing gitu. Untuk membimbing. Kalau sekarang kan kebalik, gitu kan? Kebalik kenapa? Jamaahnya yang menasehati ustadznya, gitu kan? Ustadznya merasa paling benar sendiri, sudah cocok, gitu kan? Yang merasa benar sendiri, sombong, itu iblis. Lah jamaahnya juga demikian. Jamaahnya merasa lebih tahu dari ustadznya, iblis juga. Sudah, iblis ketemu iblis, kira-kira malaikat di atas itu ngelempari batu atau melempari rahmat? Artinya ini melihat ke dalam, melihat ke dalam. Maka itu hubungan antara iman, Islam, syariat, fikih, dan ihsan. Ihsan itu hati. Itu kurang lebih ringkasan dari agama Islam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kalau prakteknya panjang, butuh seumur hidup, kita tidak akan pernah selesai untuk membersihkan hati, karena kita bukan nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.